Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang membahas jenis-jenis syirik. Sudah kita terangkan ada dua. Pertama syirik besar dengan rinciannya yang sudah kita terangkan di pertemuan Jumat yang lalu. Syirik besar adalah syirik yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, murtad. Seperti beribadah kepada selain Allah dan yang sejenisnya. Sekarang kita masuki yang kedua, syirik kecil. Jenis syirik ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Pelakunya tidak murtad. Pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ada beberapa bentuk atau jenis syirik kecil. Dan syirik kecil ini adalah syirik yang paling ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menimpa umatnya. Adapun beberapa contoh syirik kecil, pertama adalah riya. Riya itu ingin dilihat oleh orang ketika melakukan ibadah dan amal soleh, tapi dalam rangka ingin memperoleh apresiasi atau balasan, baik balasannya berupa ujian, sanjungan, atau komentar yang baik, ataupun berharap balasan uang, berharap balasan jabatan, ataupun pangkat, kekuasaan, dan yang sejenisnya. Dengan kata lain, syirik ini atau riya ini melakukan ibadah yang Allah syariatkan dengan tujuan menginginkan apa-apa yang ada di tangan manusia selain menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Dia berharap pahala dari Allah, tapi berharap juga pujian atau balasan dari manusia. Ini termasuk syirik kecil dan terancam dengan ancaman yang sangat dahsyat. Berkata muallif, wa in kana al-ba'ithu 'ala al-'amal huwa iradatullahi 'azza wa jalla wa darul akhirah, walakin dakhala riya fi tazinihi wa tahsinihi, fadzalika huwal syirkul asghar al-mufassaru birriya'il amali. Apabila yang mendorong seseorang untuk beramal adalah menginginkan ridho Allah dan negeri akhirat, akan tetapi masuk riya, ingin dilihat oleh sesama, lalu dia memperbagus amal ibadahnya. Inilah syirik kecil yang
diistilahkan dengan istilah lain dengan sebutan riya amali. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajulin ilaih. Orang berdiri salat, dia perbagus salatnya ketika mengetahui ada orang yang sedang melihat kepada salatnya. Ketika dia sadar salatnya dilihat orang lain, dia perbagus salatnya. Hadis ini hadis yang marfu diriwayatkan Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Dan perbuatan ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi amal ibadahnya berkurang sebanyak yang sebanding dengan kadar riyanya. Makin banyak riyanya, makin banyak kadar pahala yang terhapus, dan kadang-kadang menghapus seluruh pahalanya, waliyadzubillah. Dan inilah yang dimaksud dengan annallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtagha bihi wajhah. Allah tidak akan menerima amalan kecuali amalan yang dilakukan secara ikhlas. Dia hanya mengharapkan wajah Allah dengan amalannya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang riya ini, kata beliau, idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin li yaumin la raiba fih nada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillah falyatlub thawabahu min indi ghairillahi azza wa jalla fa inna Allaha aghna syuraka'i 'ani syirki. Ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir di hari yang tidak ada keraguan di hari tersebut, hari kiamat. Ada yang menyeru, tidak dijelaskan oleh Nabi siapa yang menyeru ini, apa Allah atau malaikatnya. Tapi yang penting isi seruannya, siapa orang yang menyekutukan Allah dalam sebuah amalan yang dia amalkan karena Allah, tapi niatnya dia sekutukan dengan makhluknya. Maksudnya membagi dua niat. Sebagian niat untuk memperoleh pahala, ampunan, surga Allah Azza wa Jalla, tapi sekian persen mengharapkan sanjungan, pujian atau apresiasi dari manusia. Falyatlub thawabahu min indi ghairillah. Maka silakan cari pahalanya dari selain Allah. Karena Allah aghna syuraka. Allah sangat tidak membutuhkan saingan, sekutu. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirki faman 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan saingan, sekutu, enggak. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, amalan ini amalan yang disyariatkan, tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat dalam amalannya itu. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk ridha manusia. Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Tidak diterima. Karena apa? Karena dia menduakan Allah dalam hal niat ketika melakukan ibadah yang Allah perintahkan. Allah yang merintahkan ibadah itu, Allah menjanjikan balasan
tapi dia menduakan niat sebagian untuk memperoleh janji Allah, sebagian untuk memperoleh pujian manusia. Allah itu maha pencemburu, dia murka, dia tolak ibadahnya. Silakan cari pahala dari sainganku, dari orang atau sesuatu yang kamu menyekutukan aku dengan dia. Ditolak dalam arti tidak diberi pahala, tidak diberi ampunan, tidak diangkat derajat, tidak dicurahkan rahmat. Pokoknya semua yang Allah janjikan untuk orang yang beramal, Allah cancel, Allah batalkan, Allah tidak berikan. Dan ini sebuah kerugian besar. Kata orang Sunda mah capek gawe, teka pake, berjeng di teke, bikin bete. Oleh karena itu rugi besar orang yang riya di dalam beramal. Apa kerugiannya? Pertama tadi sudah berbuat. Yang kedua ditolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga ini yang jarang muncul dalam pikiran orang yang riya ketika beramal. Mereka hanya berpikir ruginya riya itu hanya ditolak saja oleh Allah. Ya, apa-apa oleh Allah ditolak tapi dapat pujian dari manusia. Keliru. Jangan berpikir bahwa riya hanya beresiko ditolak itu amalan, tapi selain ditolak juga diazab. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang sahih yang menjelaskan ancaman azab bagi orang yang riya. Pertama tuh coba lihat surah Al-Ma'un yang sering kita baca. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat, akan diazab itu orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai dalam sholat, terus alladzina hum yura'un, yang riya dalam sholatnya. Dia diazab bukan karena sholatnya, tapi karena riyanya di dalam sholat. Diazab. Itu dalil yang pertama. Dan dalil dari Al-Quran tentang hal itu banyak. Selain riya ini menjadi ciri khas orang munafikin di dalam ibadahnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Mereka beranggapan hendak menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka dengan azab. Idza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri untuk sholat. Maksudnya sholat menyendiri. Kalau sholat berjamaah di hadapan orang banyak sungguh-sungguh. Tapi menyendiri mereka itu qaumu kusala, berdirinya malas. Sholat sih sholat. Tapi asal-asalan. Tapi ala kadarnya. Kenapa? Yura'unan nas. Mereka sungguh-sungguh ketika berjamaah dilihat orang karena ingin diketahui manusia, ingin dilihat oleh manusia. Ini karakter munafikin yang wajib untuk kita jauhi. Ini dalil pertama. Di dalam hadis lebih banyak lagi ancaman bagi orang yang beribadah dengan riya. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida. Orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, pertama ini 3 manusia super hebat, di atas rata-rata, dihormat, dimuliakan oleh kebanyakan manusia.
Pertama orang yang mati syahid. Jihad dia, gak sembarang orang berani berjihad dengan resiko mati. Dia berani berjihad. Yang dibela adalah Islam, kalimah Allah. Sampai mati syahid, terbunuh di jalan Allah. Dan itu real fakta. Di hari kiamat dipanggil oleh Allah. Ditanya, limadza qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Orang ini menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Orang ini bohong apa tidak? Tidak bohong. Benar faktanya begitu. Dia jihad dan mati di medan jihad. Tapi jawaban Allah mengejutkan. Kadzabta, bohong kamu. Dusta kamu. Apa yang Allah bohongkan? Apa yang Allah dustakan? Bukankah omongan orang itu benar? Yang dibohongkan hanya satu kalimat yang sering terabaikan. Orang itu mengatakan, qataltu fi sabilik. Aku berperang di jalanmu. Dia beranggapan berperang membela agama Allah dan itu benar. Tapi fi sabilik tidak hanya membela Allah, tapi juga niat membela agama Allahnya untuk siapa tuh? Murni untuk meraih wajah Allah atau dimix, dicampur dengan meraih ridho manusia. Itu yang Allah dustakan. Kita pernah membahas kitab tentang amalan hati, namanya At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah. Dalam bab as-sidqu. As-sidqu itu jujur atau benar. Di sana waktu itu kalau antum semua masih ingat, kejujuran itu ada beberapa jenis. Termasuk as-sidqu fin niyah. Benar atau jujur dalam hal niat. Maknanya ikhlas. Ketika tidak ikhlas itu dusta dalam hal niat. Dan ini yang dimaksud. Allah mendustakan niat dia. Allah mengatakan kadzab, tak bohong kamu. Lalu Allah jelaskan. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qila dhalik. Kamu betul berperang, kamu betul berjihad, kamu betul mati di medan perang. Tapi semua itu kamu lakukan agar kamu disebut pahlawan, jagoan, pemberani, dan seterusnya. Faqad qila dzalik, dan pujian orang seperti itu telah ditujukan kepadamu. Berhasil dalam meraih niatmu. Ingin dipuji, pujian itu didapatkan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi finnar. Orang itu oleh Allah diperintahkan, diseret, pelur, dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Jihad itu capek apa tidak? Super capek, pengorbanannya besar. Tapi enggak kepake, ditolak, bahkan diazab, dilemparkan ke dalam neraka. Tadi itu sampai gawe teka pakai warijeng di teke bikin bete. 4. Itu pertama. Kedua, dipanggil orang yang ini juga di atas rata-rata orang. Ulama, dai, ustadz, kiai, ajengan, mubaligh, itu kan di atas rata-rata. Walaupun dai atau mubaligh mulai sekarang tidak sehebat seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Dalam hadis ini, si dai yang diterangkan sebagai calon ahli neraka itu pekerjaannya apa? Belajar, mengajar, baca Quran, belajar, mengajar, baca Quran, gitu. Ketika tidak mengajar, dia belajar. Karena seorang dai, seorang ustadz, jam belajarnya harus lebih banyak daripada jam mengajarnya. Bahan harus cukup, bahkan lebih, stoknya harus tersedia
Walaupun ditodong mendadak, nggak bisa. Saya belum siap, itu mah amatir. Oleh karena itu saya belum persiapkan dulu materinya. Seperti itu. Dia belajar mengajar baca Quran gitu. Kalau dai sekarang kan modalnya bukan ilmu, bodor serta retorika, terus bahannya ngarang sendiri. Terus terang saya nggak sanggup kayak gitu. Bisa habis stok bahan saya. Makanya semua pengajian saya bahas kitab. Sudah, tinggal menjelaskan apa yang diterangkan oleh para ulama dari ahlinya, sudah. Ya sekali dua kali tabligh akbar ditambul nggak apa-apa. Kan sudah banyak yang kita bahas. Memorinya masih banyak yang tersimpan. Asal sekali dua kali. Jangan 100 kali 200 kali. Bisa habis juga stok. Nah, orang yang berilmu, belajar, mengajar, baca Quran, belajar, mengajar, baca Quran, habis waktunya untuk itu. Dipanggil di akhirat oleh Allah. Kata Allah, aku berikan banyak nikmat kepadamu, apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu. Orang itu menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku belajar ilmu lalu aku ajarkan, belajar mengajar, dan aku membaca Al-Quran. Hebat nggak ini orang? Hebat. Nggak sembarang orang bisa begini. Apa kata Allah? Kadzab, tak bohong kamu. Yang Allah bohongkan bukan kegiatan orang itu belajar mengajar baca Quran. Betul, itu fakta. Tapi Allah berkata, ta'allamtul ilma li ayyuqala annaka alim faqad qila dzalik. Kamu memang belajar, tapi belajar kamu diniatkan agar kamu disebut alim. Awas, bukan alim bahasa Sunda, alim bahasa Arab. Artinya apa? Orang berilmu disebut ulama, disebut kiai, disebut ustadz beken, dia sebut kiai terkenal, disebut dai sejuta ummahat, dan seterusnya. Dan itu niat yang super keliru. Allah mengancam melewati sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha. Di sini sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Siapa orang yang mempelajari suatu ilmu, yang ilmu itu harus dipelajari untuk meraih wajah Allah, harus dipelajari secara ikhlas, ilmu syar'i. Tapi la yata'allamuhu, dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya ingin meraih keuntungan dunia. Belajar ilmu syar'i agar terkenal. Belajar ilmu syar'i agar disanjung orang, dipuji orang, dimuliakan orang, dihormati orang. Sehingga kalau dia sudah benar menjadi da'i, dia gila pujian, gila hormat. Orang harus cium tangan, orang harus membungkuk kalau mencium. Kalau enggak cium tangan, kalau ngambuk, kurang ajar kamu, kan gitu. Ada yang begitu? Iya. Dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan bisa mencium baunya surga di akhirat. Alias terancam dengan ancaman neraka. Orang tadi seperti itu. Kadzab, tak bohong kamu, kata Allah. Ta'allamtal ilma li ayyuqala annaka alim faqad qila dzalik wa qara'tal Qur'an li ayyuqala annaka qari. Kamu belajar ilmu dengan niat kamu ingin menjadi terkenal sebagai ahli ilmu, ingin beken, ingin populer, ingin ngetop, ingin viral. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Kan kamu baca Al-Quran
hanya untuk dikenal kamu qari'u, bacaannya bagus, dipuji orang. Lalu Allah merintahkan orang itu pun diseret pada wajahnya belewer. Tadi belewer, sekarang beleweng, dialungkan karena seni neraka sama, dilempar. Orang itu diazab bukan karena belajarnya, bukan karena dakwahnya, bukan karena bacaan Qur'annya, tapi karena apa? Riya di dalam melakukan semua itu. Nih azab. Walaupun nih dakwahnya manfaat bagi umat. Banyak umat tadinya bodoh jadi pintar, tadinya linglung jadi faham, tadinya bid'ah jadi sunnah, tadinya maksiat jadi taat. Karena dakwahnya benar, isinya benar, memotivasi orang. Tapi riya, dia hancurkan diri sendiri, dia terangi orang di sekitarnya seperti lilin. Dan ini pernah diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki durhaka. Dulu banget ya, ketika saya masih muda, sekarang tidak muda lagi ya. Fisiknya, tapi semangatnya masih muda. Saya pernah mendengar hadis ini lalu difahami dengan otak, dengan akal. Oh, nanti para pemabuk, para penjudi, para ahli maksiat akan membela Islam, kan gitu ya? Mungkin di antara antum juga ada. Pernah mendengar hadis ini, Allah akan menguatkan agama ini dengan orang durhaka, ahli maksiat. Tapi setelah dibuka penjelasan para ulama, loh ternyata bukan itu. Nyaris ahli maksiat itu tidak akan membela agama ini, tidak akan menguatkan, bahkan merongrong. Siapa sih yang mempersekusi, membubarkan kajian-kajian yang diadakan oleh ustadz-ustadz sunnah? Itu nggak akan mungkin orang kafir. Orang kafir nggak akan berani membubarkan pengajian. Tapi yang dikerahkan ya para ahli maksiat. Ada yang dibayar, ada yang dihasut dan seterusnya, nggak tahu masalah. Pokoknya ikut kan. Nyaris. Lalu kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan agama ini akan dikuatkan oleh orang-orang fajir? Ternyata orang fajir ini ustaz. Orang fajir ini ulama, kiai, dai, mubalik, yang ngajinya benar, isinya benar, menginspirasi orang untuk bertobat, untuk beribadah, tapi niat dia riya. Orang yang ngajinya termotivasi memperoleh hidayah, banyak orang yang berubah dari buruk menjadi baik, agama terkuatkan, tapi orang ini durhaka. Bentuk kedurhakaannya adalah menduakan Allah dalam hal niat ketika melakukan amal soleh. Berdasarkan hal itu maka ulama itu dulu sangat wanti-wanti menjaga hati, menjaga niat, jangan sampai terjerumus. Dan ini tidak mudah loh. Sampai orang selevel Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak pernah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat bagiku dibanding memperbaiki niatku. Para ulama itu menjadi sasaran pokok bagi setan untuk digoda dengan godaan riya. Kalau orang awam digoda riya, apa yang bisa dia riakan, ya enggak? Nyaris tidak ada, karena biasanya yang perlu dibanggakan di
dibuat takjub itu prestasi gitu. Orang yang nggak punya prestasi, apa yang harus dia banggakan yang dibuat bahan ria kepada orang kan gitu. Tapi orang yang prestasinya hebat, amalannya hebat, ilmunya hebat, jihadnya hebat, nah ini nih digoda. Agar ria, dengan ria terhapus amal itu, diazab karena riaknya gitu. Makanya dulu para ulama sempat terjerumus ke dalam hal ini. Berkata Imam Al-Baihaqi, "Talabna al-ilma li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah." Kami dulu sempat tuh menuntut ilmu bukan karena Allah, gagal. Karena ilmu tidak bisa difahami kecuali dengan ikhlas karena Allah. Akhirnya mereka merubah niat, bukan ingin disanjung, dipuji, ingin dimuliakan orang, tapi lillah. Karena ketika mereka mengalami proses belajar, ilmu yang mereka pelajari menuntun mereka untuk ikhlas. Mungkin awalnya ada riya. Mungkin awalnya ada keinginan-keinginan untuk disanjung. Mungkin ada dulu ya, ustaz yang sekarang menjadi ustaz-ustaz. Banyak yang terinspirasi oleh ustaz senior. Ustaz itu disanjung, dipuji, dimuliakan. Saya ingin seperti itu. Banyak tuh, akhirnya dia sungguh-sungguh belajar. Tapi ketika dia belajar ilmu, ilmu menjelaskan. Wajib ikhlas dalam segala hal. Kalau enggak, kena 4 kalimat tadi. Capek gawe, teka pakai, bari ditake, bikin bete. Bahaya. Akhirnya diperbaiki. Menjadi tulus ikhlas karena Allah. Setelah ikhlas, baru Allah mudahkan. Mudah menghafal, mudah memahami pelajaran, dimudahkan dipertemukan dengan guru yang bagus ketika mengajarnya, dibimbing jalan-jalannya. Yang perlu biaya tiba-tiba digratiskan atau dimurahkan atau ada muhsinin atau orang baik yang membiayainya. Akhirnya faham. Allah mudahkan karena keikhlasan. Saya pernah menceritakan sebuah kisah. Kisah ini juga dinukil oleh Syekh Al-Barjas rahimahullah dalam Kutaib Awaiqut Talab tentang, di sini kalau nggak salah pernah diceritakan. Nggak apa-apa ya, nggak dongeng sekali lagi. Tapi ini bukan ngabobodok, bukan budak cengeng. Ini real nyata dikisahkan oleh para ulama. Kita tidak mungkin menceritakan kisah fiktif. Ada sumbernya. Ini dinukil dalam Kutaib Awaiqut Talab susunan Al-Barjas, dan beliau menukil juga dari kitab para ulama. Ada seorang pemuda yang mengincar seorang wanita. Wanita ini cantik jelita, orang kaya dan terhormat. Daya tariknya 3, ya cantik, ya terhormat, ya kaya. Dia bodoh, status sosialnya rendah, miskin. Kata orang Sunda mah, teu aya araheunana ieu pemuda teh. Apa bahasa Indonesia teh ya? Tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi nekat dilamar itu perempuan. Diterima apa tidak? Ditolak atuh. Naon araheunana pemuda siga kieu patut. Apa yang bisa diharapkan dari pemuda seperti ini? Ditolak. Walaupun ganteng umpamanya, gak ada daya tarik, ditolak. Tapi pemuda ini nekat, ngotot. Dia berusaha berpikir. Untung ya, saat itu belum ada truk. Apa hubungannya dengan truk? Di truk di belakang itu suka tertulis, cinta ditolak, dukun bertindak. Enggak, dia enggak dukun-dukunan karena tahu dukun itu penipu, tukang
tukang tipu, sekedar trik biar kedengaran sama dukunnya. Tobat enggak? Alhamdulillah, tapi rata-rata pasti ngambek ya. Awas ya si usah disantet sih ke orang. Ditunggu-tunggu santetnya enggak nongol juga. Akhirnya ini pemuda mikir ada dua cara untuk bisa memikat perempuan ini. Satu dengan harta, dengan kekayaan. Satu lagi dengan kehormatan. Kehormatan saat itu bukan diraih oleh jabatan, bukan, tapi oleh ilmu. Setiap orang berilmu dihargai. Itu di setiap zaman, di setiap tempat rata-rata gitu ya. Orang berilmu, ustadz, kiai, walaupun fakir, walaupun miskin, walaupun pendidikannya rendah, pendidikan akademis formal gitu, tapi lulusan pesantren, dia dihargai. Apalagi zaman baheula. Dia mikir dengan apa saya harus memikatnya, dengan harta atau dengan ilmu. Dia memilih ilmu. Akhirnya dia belajar. Dengan niat bisa memikat wanita gebetannya. Salah apa benar niatnya? Salah apa benar niatnya? Benar, benar salah. Salah banget, tidak ikhlas. Apa yang terjadi? Ternyata dia berhasil. Jadi ulama besar. Mengajar, dihargai, dihormati. Beken, viral, terkenal. Kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Apa-apa di Bandung ini ya, pasti hafal orang Bandung. Lupa, ini nasional diedarkan. Maksudnya viral, terkenal lah sudah gitu ya. Setelah terkenal apa yang terjadi? Wanita yang dulu pernah dilamar dan menolaknya mengirim utusannya kepada dia. Menawarkan, mau gak menikahi saya tuh. Karena ilmu tuh. Apa yang terjadi? Pemuda ini menyatakan, la uthiru alal ilmi syai'a. Tidak. Saya tidak lebih mementingkan apapun dibandingkan ilmu. Saya hanya ingin lebih menomorsatukan ilmu. Ditolak. Seri satu-satu. Dulu dia yang ditolak, sekarang dia yang menolak. Kok orang itu salah niat tapi berhasil? Para ulama ketika mengomentari kisah ini menyatakan awalnya orang ini salah niat. Belajar ilmu demi perempuan, tapi ilmu menuntun dia untuk ikhlas. Ketika dia belajar ilmu, ilmu mengajarkan wajib ikhlas. Kalau nggak ikhlas gagal. Akhirnya dia merubah niatnya. Akhirnya Allah mudahkan, akhirnya dia berhasil menjadi seorang ulama besar dan dihormati. Setelah menjadi orang terhormat, wanita tadi malah menawarkan dirinya untuk dinikah, tapi dia tolak. Dan penolakan dia menunjukkan keikhlasan dia. Tadinya kan dia belajar ilmu niatnya karena wanita itu. Setelah berhasil, ketika wanita itu menyodorkan dirinya, dia tolak. Saya lebih mengutamakan ilmu daripada wanita. Ini menunjukkan keikhlasan dia ketika belajar sampai berhasil. Oleh karena itu mungkin hampir setiap ulama, hampir ya, atau kebanyakan, atau minimal sebagian dari mereka, awal-awal proses belajar ada niat-niat yang tidak benar. Ingin disanjung, ingin tampil, ingin beken, ingin dikenal, ingin viral zaman sekarang. Awal-awal mungkin begitu. Tapi di tengah proses belajarnya dia tertuntun oleh ilmu untuk ikhlas. Akhirnya dia ikhlas. Nah, adapun orang yang setelah dia menjadi ulama, apakah setan berhenti? Saya nyerah, orang ini digoda tidak belajar, tetap belajar. Apakah begitu? Enggak. Tetap
digoda dengan godaan yang lebih samar, yaitu agar ria dia. Tahu nggak Syekh Al-Albani rahimahullah? Beliau diundang oleh seorang syekh dari India untuk pergi ke India mengajar. Dia janjikan 4 juta orang Islam akan datang ke sini. Akan datang ke kajian. Beliau menolak. Kenapa menolak? Bukankah wah itu? Beliau menyatakan, tahu nggak apa yang terjadi pada hati saya kalau majelis saya dihadiri 4 juta orang? Apa saya akan selamat dari ujub, dari riya? Itulah para ulama memelihara. Jadi menghindari momen yang membuat dia dipuji, disanjung. Walaupun mungkin ada kebaikan di sana, tapi terancam dengan ancaman ujub, riya, takabur, sum'ah dan yang sejenisnya. Enggak. Lebih baik menyelamatkan diri walaupun tidak meraih keuntungan besar, yang penting selamat. Tahu nggak Syekh Abdul Razak hafizahullah ketika ke Istiqlal beberapa kali, berapa yang datang? Penuh semua tingkat. Ratusan ribu orang. Setiap kali datang, kan begitu ya? Apakah ketika beliau pulang ke Saudi cerita ke kawan, saya datang ke Jakarta penuh ratusan ribu orang. Begitu? Enggak ada yang tahu. Beliau menutup mulutnya dari hal itu. Takut apa? Ria. Untuk apa diceritakan itu penuh kalau tidak ingin dipuji? Akhirnya orang-orang mendengar hal itu dari orang lain. Dari Ustadz Firanda gitu, karena beliau muridnya kan, bahwa yang datang itu ratusan ribu. Kok Syekh Abdul Razaknya nggak cerita? Beliau menyembunyikan agar tidak terjerumus ke dalam riya, ujub, takabur atau yang membuat dirinya celaka. Ini syirik kecil. Jangan tertipu dengan istilah kecilnya. Syirik kecil dosanya besar. Disebut syirik kecil hanya karena syirik ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Tidak membuat dia murtad. Tapi muslim yang berdosa besar. Karena apa? Karena mendoakan Allah dalam hal niat. Oleh karena itu, kerugian dan bahaya orang yang ria, pertama capek berbuat. Banyak pengorbanannya. Yang kedua, ditolak. Tidak diberi pahala atas upayanya, atas amalnya. Dan yang ketiga, diazab. Walaupun amal yang dia lakukan karena riaknya itu bermanfaat bagi orang banyak, seperti dakwah secara benar, isinya benar, tapi ada ujub, ada takabur, ada riak dalam hatinya, maka Islam semakin meluas, tapi dia disebut dengan sebutan fajir. Siapa orang yang beribadah secara riya, orang itu maksiat. Orang itu fajir, orang itu durhaka karena terancam dengan azab yang pedih di dalam neraka. Apapun bentuk amal yang dilakukan dengan riya tersebut, termasuk sholat. Fawailul lil musallin. Nah, 2 ayat berikutnya, alladzina hum yura'un. Celaka orang yang sholat. Itu orang yang riya dalam sholat. Tidak hanya sholat, semua amalan yang dilakukan karena riya terancam dengan ancaman azab. Dari sinilah maka wajib untuk kita hindari perbuatan riya ini, karena membahayakan bagi para pelakunya. Inilah syirik kecil yang pertama yang wajib dihindarkan. Syirik kecil yang kedua yang juga wajib dihindarkan. Kita akan bahas Jumat depan karena waktu untuk menjelaskan sudah habis. Kita tinggal masuki waktu untuk bertanya jawab.
Dan khusus untuk hari Jumat, tanya jawab diperuntukkan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja. Dipersilakan kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman di studio Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Arya Abu Ghailan di Bandung Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz mohon nasihat. Apa yang harus dilakukan ketika akan atau sedang melakukan amal baik? Kadang suka terbersit rasa ingin dilihat orang lain. Meskipun niat awalnya tidak ingin sama sekali dilihat. Apakah amalnya dibatalkan Ustaz? Mohon nasihatnya dan penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Siapa Arya di Bandung? Jangan-jangan ada di sini. Ya, banyak orang mengalami sebelum beramal di dalam hatinya terjadi pertarungan. Umpamanya masuk ke masjid mau sholat sunat. Banyak orang lihat. Ada rasa senang. Orang banyak melihat, saya akan panjangkan bacaannya, rukunya, sujudnya. Saya akan perbagus sholat saya gitu kan. Tapi Allah ini riya. Akhirnya udah gak jadi aja, ini kan sholat sunat. Kalau ditinggalkan gak dosa. Tapi kalau dilakukan dengan riya terancam azab. Gitu kan. Ada perang batin. Apa yang harus dilakukan? Iya, hampir semua orang mengalami ketika kita akan beramal yang awalnya ikhlas, lepas mau mulai muncul riya, atau ketika sudah mulai di tengah-tengah sholat muncul bisikan untuk riya. Itu sering teralami. Ketika muncul riya, sampai di sana tidak dosa dan tidak berpahala. Karena itu waswas syaitan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, waswas syaitan adalah bisikan dari syaitan yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati tanpa terdengar suara apapun di telinga. Seperti tadi ujuk-ujuk tadinya nggak kepikiran, tapi tiba-tiba muncul apapun itu. Teringat akan kasus yang menyakitkan, padahal tadinya nggak keingat sama sekali. Muncul dalam sholat. Ingat kepada orang yang nyebelin, pernah zalim kepada kita, tadinya nggak keinget sama sekali. Dalam sholat muncul. Ingat ke barang yang hilang. Termasuk tadi, wah banyak orang yang ngeliat, apalagi kedengaran dehemnya. Oh camer itu. Mumpung ada calon mertua dibaguskan. Siapa tahu begitu beres salam langsung akad. Nah muncul seperti itu tiba-tiba, ya itu waswas syaitan. Sampai di sana tidak berdosa, juga tidak berpahala. Baru dosa atau pahalanya itu dilihat dari respon kita terhadap godaan itu. Apakah diikuti godaan setan untuk riya itu? Ya, mumpung ada camar, akhirnya dibagus-baguskan. Mumpung ada bos nih. Dihusu-husukan, siapa tuh beres sholat langsung kamu diangkat jadi manajer. Akhirnya dia ikuti bisikan setan itu, maka dia berdosa. Ya, dia riya. Dia mengharapkan balasan dari manusia atas sholatnya. Tapi begitu umpamanya muncul keinginan untuk riya atau gangguan lain, lalu dia perangi. Langsung fokus lagi. Niatnya khusus untuk Allah, fokus lagi ke bacaan, dilupakan semua ingatan tadi, tidak diperhatikan. Peduli amat ada mertua atau calon mertua atau tidak, mau jadi mau enggak, ahwat mah banyak lah. Memang susah nyarinya. Tapi enggak apa-apa, ahwat mah banyak. Mau jadi mau enggak. Yang penting sholat saya harus selamat. Lillahi ta'ala, bukan linnas. Maka dia berpahala.
Karena bisa menepis godaan setan. Ya, mungkin ini berulang terjadi di setiap gerakan sholat, mungkin. Tapi tetaplah fokus. Tetap meluruskan niat lillahi ta'ala dan tetap mengembalikan fokus ingatan kita untuk menghayati bacaan sholat kita. Batalkan jangan dibatalkan. Itu keberhasilan setan. Kamu riya tuh dilihat orang, batalkan gitu. Kalau dibatalkan, dia meninggalkan amalan karena orang, itu riya. Sebagaimana pernyataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Yang ini juga dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'mal Qalbiyah. Beliau menyatakan tarkul amali li ajlin nas riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Beramal karena manusia itu syirik. Lalu apa itu ikhlas? Adapun ikhlas kata beliau, al-ikhlas ayyu'afiyanallahu minhuma. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Maknanya baik meninggalkan amalan atau melakukan amalan bukan karena manusia, bukan karena orang, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau beramal digoda oleh setan dengan muncul riya, batalkan atau jangan dibatalkan. Teruslah beramal tapi ikhlaskan dan fokuskan pikiran kita untuk menghayati isi bacaan sholat kita ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Adyar Abu Luqman. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ini dengan keadaan dari Cianjur, ingin bertanya Pak Ustadz. Silakan. Kalau misalkan ada seorang anak yang alhamdulillah berperilaku baik Ustadz, rajin beribadah, dan alhamdulillah ikhlas misalnya Ustadz. Cuman kadang-kadang orang tuanya itu terlalu bangga sehingga suka menceritakan kebaikan ataupun kesalahan anak tersebut Ustadz. Apakah merusak keikhlasan si anak tersebut Ustaz? Baik. Syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Dadan di Cianjur. Kalau kita punya anaknya ini membanggakan ya, dia pandai, hafal Quran, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia. Orang tuanya bangga enggak? Bangga. Lalu orang tuanya menceritakan kelebihan anaknya kepada orang lain. Ria apa tidak? Kalau toh dianggap ria, orang tuanya bukan anaknya. Anaknya enggak tahu menahu bahwa dia dibangga-banggakan oleh orang tuanya. Tapi bagus enggak orang tua seperti itu? Tergantung. Tergantung apa? Niat, situasi, dan efek. Kalau efeknya buruk, sebaiknya jangan. Kalau niatnya bagus, efeknya bagus, silakan. Contohnya niatnya bagus, efeknya bagus itu umpamanya niatnya itu ngabibita, mengiming-imingi orang tua yang lain agar menyekolahkan anak-anak mereka di pondok pesantren. Itu bagus apa tidak? Bagus, itu dakwah. Anak saya alhamdulillah baik, penurut, taat, gak pernah membuat saya jengkel. Jangankan sholat fardu yang 5 waktu, tahajud juga selalu kedengaran. Al-Quran, odoj dibaca, one day, one juz. Akhlaknya mulia, saya bangun semua udah beres di dapur atau udah. Pas saya mau masak, kata anak saya sudah matang semua. Pas saya mau nyuci pakaian sudah dijemur semua. Pas saya mau nyapu di teras sudah harum, sudah bersih, sudah dipel semua. Itu anak saya. Kata tetangganya, aduh gimana cara mendidik seperti itu Bu? Gak bisa saya mendidik, saya sekolahkan dia ke pesantren, ini hasilnya. Makanya sok ibu pesantren kan geraklah biar saroleh.
Oh iya, di mana pondok pesantren? Nah, akhirnya itu bagus, efeknya bagus. Dakwah. Dan tujuannya memang untuk memotivasi para orang tua memesantrenkan anaknya. Bagus-bagus saja. Itu tidak termasuk riya, tidak termasuk ujub ataupun takabur, karena niatnya memberikan motivasi ke orang untuk berbuat baik. Bagus. Tapi kalau dia niatnya membanggakan diri untuk memojokkan orang dengan cara kalimat yang memang menyakitkan orang, efeknya buruk, membuat orang-orang itu benci kepada dia, maka tidak boleh. Dia menyanjung anaknya lalu mengangkat diri, dah saya atau ngadidik eta teh. Saya yang membuat kesolehannya teh turunan dari saya. Tidak seperti anak kamu. Ih, ngeri. Amit-amit. Kan seperti itu. Apa akibatnya? Buruk. Maka ini tidak boleh. Jadi apakah boleh membanggakan orang lain? Anak, adik, orang tua, atau sahabat, atau siapapun? Hukum asal boleh saja. Karena bukan menyanjung diri kita. Tapi lihat cara dan efek. Niatnya baik. Caranya baik. Efeknya baik. Lakukan. Kalau cara niatnya buruk, cara buruk, efeknya buruk, jangan. Berpengaruh nggak kepada si anak? Nggak tahu. Lihat, kalau anak tersebut begitu dipuji semakin tawadu, bagus. Tapi kalau anak tersebut begitu dibanggakan, dia malah jadi takabur. Lihat nggak? Dengar nggak omongan orang tua saya tentang saya? Memang begitulah saya. Jangan sekali-kali. Karena efeknya buruk ke anak. Tapi kalau yakin bahwa pujian, sanjungan, kebanggaan dia kepada anak tidak akan berefek buruk ke anak, silakan. Tapi kalau berefek buruk ke anak, maka jangan. Ya. Tapi hukum asal membanggakan anak seperti itu tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Karena para sahabat sering juga memuji anak-anaknya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika umpamanya anaknya termasuk salah satu kandidat calon khalifah berikutnya, dia menyatakan jangan. Saya tidak ragu tentang kesolehannya. Memuji anaknya itu. Saya tidak ragu tentang kesolehan. Tapi dan bla bla bla. Memuji anak di hadapan orang nggak masalah. Tapi sekali lagi motifnya, caranya dan efeknya harus bagus, jangan jelek ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Adyar. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Ummu Zaza dan tidak disebutkan di mana, ingin bertanya, jika ada yang menawarkan program haji, terus dijawab sudah haji tahun sekian, atau ketika ditanya sudah ibadah haji atau belum, terus dijawab sudah, terus bercerita tentang pengalaman hajinya. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah ini termasuk juga riya? Barakallahu fiik. Boleh nggak memberitahukan amal kita kepada orang? Baik sholat, saum, hafalan Quran, haji, umrah dan seterusnya. Hukum asal lebih utama menyembunyikan amal soleh. Itu hukum asal. Agar terhindar dari riya, ujub, takabur, sum'ah dan yang sejenisnya. Itu hukum asal. Sembunyikan amal soleh kita dari orang-orang. Kecuali apabila memberitahukannya itu ada manfaat, ada maslahat. Seperti memotivasi orang. Seperti umpamanya membuat orang menjadi terdorong untuk mengamalkan amalan yang sama dengan kita. Maka itu bisa menjadi ibadah jariyah. Hadis yang menyatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan dalam Islam, dia memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya. Itu asbabul wurudnya tentang orang yang memulai infak atau sedekah. Ada orang dari luar kota kelihatannya menyedihkan,
kelaparan, kehausan, pakaiannya juga tidak layak. Nabi sampai ikut iba, empati. Kemudian beliau masuk ke rumahnya mencari sesuatu makanan tapi tidak ada. Lalu Nabi menyatakan siapa yang punya kelebihan berikan kepada dia. Nggak ada yang merespon. Tidak ada yang mengikuti anjuran Nabi SAW. Sampai kelihatan kekecewaan di raut wajah Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang, ini saya berikan infak. Setelah ada orang yang memulai, baru orang-orang ini sehingga terkumpul banyak, terlihat ekspresi wajah Nabi SAW sumringah. Lalu beliau menyatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man hamila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, memulai, mengawali, memberi contoh, melakukan sebuah kebaikan. Seperti tadi infak, nggak ada orang infak, dia kasih contoh, memulai, orang akhirnya mengikuti. Maka menjadi amal jariah, dia dapat pahala dari infak dia dapat pahala dari infak orang-orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi infak mereka sedikit pun. Jadi kalau umpamanya kita melihat ada orang diajak haji, diajak umroh, enggan. Hanya karena melihat kita sepertinya belum pernah haji, belum pernah umroh gitu. Akhirnya kita bilang, saya juga sudah haji tahun sekian. Umroh juga sudah. Oh iya? Oh saya juga mau. Akhirnya dia termotivasi, terdorong. Akhirnya dia berangkat haji atau umroh. Itu bagus. Kalau dalam rangka memotivasi orang. Kalau umpamanya ada orang bertanya, kamu sudah haji? Kita jawab, sudah. Saya juga kalau begitu kemana ya? KBIH-nya yang sesuai sunnah. Kita tunjukkan. Bagus, nggak apa-apa. Jangan sampai disembunyikan, kepo. Ini nanya ya. Jangan sampai seperti itu akhirnya orang, akhirnya kayaknya belum haji dia. Akhirnya nggak mau haji. Nah, jadi intinya hukum asal sembunyikan amal soleh kita. Apapun bentuk amal soleh. Termasuk umroh atau haji. Tapi kalau memberitahukannya ada maslahat, memotivasi orang untuk melakukan amal ibadah yang sama, silakan, tidak apa-apa untuk memberitahukannya, tapi tetap jaga keikhlasan, jangan sampai pemberitahuan itu menjerumuskan kita ke dalam perbuatan ujub, takabur, riya dan sejenisnya. Wallahu a'lam. Silakan lagi Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya Ustaz, pertanyaan kembali kita angkat melalui line telepon, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ahmad di Tangerang. Silakan. Iya, izin bertanya. Kita seorang imam itu kan bacaannya harus bagus. Kemudian dia belajar supaya suaranya maupun bacaannya bagus untuk didengar oleh makmum, oleh orang gitu ya. Nah ini ada yang keterangan satu yang lebih dahulu masuk neraka, saudara Qori yang dia supaya dianggap dia sebagai Qori terbaik gitu ya, bacaan itu bagus gitu ya. Nah ini gimana Ustaz? Mensiasati supaya tidak terjerumus dalam riya pada saat seorang imam untuk membaguskan bacaannya. Demikian Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Baik, Pak Ahmad di Banten, di Tangerang. Barakallahu fik. Boleh enggak seorang imam masjid yang memimpin sholat belajar tahsin, belajar melagukan bacaan Al-Quran sehingga enak didengar? Tidak hanya imam, setiap kita harus berupaya melagukan Quran dengan bagus. Yang pertama, benar. Tajwid makhrajnya benar.
Yang kedua dilakukan ya sunnah, perintah Nabi SAW. Beliau menyatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan umatku orang yang tidak membaguskan bacaan Al-Quran, melagukan Al-Quran. Tapi lagunya lagu yang dikenal oleh para qurra, para ahli qiraat, bukan lagu dangdut, lagu daerah, kacapi suling, lagu Jawa. Masuk bacaan Quran ke sana, ini istihza. Ini istihza itu mempermainkan, mengolok-olok. Bukan itu melakukan Al-Quran. Ya. Nah, jadi ya setiap kita bukan hanya imam, kita belajar membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin. Salah satu caranya, salah satu dampak positifnya apa? Memotivasi kita. Kalau kita enak bacaannya, tajwid makhrajnya benar, lagu bacaan kita enak, kita juga senang kan mendengarnya. Kadang direkam, didengar, lagu saya bagus. Akhirnya termotivasi untuk banyak membaca Al-Quran. Lain halnya dengan orang yang bacaannya jelek, saya sendiri dengarnya malas gitu ya umpamanya. Akhirnya malas dia membaca Al-Quran. Jadi melakukan Al-Quran sehingga terdengar enak, ini sunnah dan memotivasi kita. Ya. Terlebih imam, selain dia itu memang membaguskan lagunya karena sunnah, juga agar mengkondisikan sholat agar orang betah sholat bersamanya. Karena kita juga merasakan kalau sholat di belakang imam yang bagus, terus panjang dah betah tuh. Atau kalau pas pendek, aduh sayang ya pendek, gak kerasa. Masih betah, tiba-tiba sudah takbir, sudah ruku. Akhirnya ketika di masjid itu imamnya sian, alhamdulillah imamnya sian, saya paling depan. Agar lebih jelas lagi terdengarnya, agar sentuhannya ke dalam hati lebih mengena. Lagu yang baik lebih besar pengaruhnya kepada hati orang yang mendengarkan. Gak masalah imam, kecuali kalau dalam hatinya terbersit ingin dipuji. Lihat nih, saya akan lagukan umpamanya lagu Rush untuk semua orang pasti berdecak kagum. Beres sholat pasti cium tangan. Memuji bacaan saya, itu yang jangan hindarkan. Sebab sebenarnya seluruh amal soleh itu berisiko terkena sanjungan atau pujian. Infak, sedekah, apalagi gede. Ada orang lihat, bisa menyanjung. Masya Allah, antum dermawan luar biasa. Uang segede itu, nggak sayang-sayang amat luar biasa. Ada? Ya. Lalu karena itu saya mah kalau infak teh suka dipuji, makanya nggak pernah infak. Itu sama dengan saya mah nggak mau bacaan Quran bagus-bagus walaupun saya jadi imam, sok dipuji. Keliru, akhirnya dia dijelekan atau tidak mau belajar. Infaklah tapi yang ikhlas dan siap untuk mengantisipasi pujian orang. Saumlah dan siap untuk mengantisipasi pujian orang karena saum kita. Tahajudlah dan siap mengantisipasi pujian orang karena tahajud kita. Perbaguslah bacaan Quran kita walaupun kita baik jadi imam ataupun tidak jadi imam, dan siap mengantisipasi pujian orang atas bagusnya bacaan kita. Ya. Jadi adanya pujian orang terhadap amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan, jangan sampai mengurungkan kita dari mengamalkan amal soleh itu. Tetaplah lakukan amal soleh dan tetap jaga keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.